wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Di video kali ini kita akan memasuki bab 3 yaitu Internet Gateway ya teman-teman. Nah, di sini ada beberapa materi yang akan saya bahas atau saya lakukan atau saya praktekkan ya teman-teman. Di sini ada pengenalan Internet Gateway, kemudian tahap konfigurasi Internet Gateway. Kita akan melakukan konfigurasi WAN dengan DHCP klien, konfigurasi WAN dengan manual, menghubungkan MikroTik ke Winbox, review konfigurasi WAN dari Winbox, kemudian konfigurasi LAN plus DHCP server, kemudian konsep NAT, konfigurasi NAT, kemudian NAT hanya untuk user tertentu ya teman-teman. Nah, langsung aja kita ke pengenalan internet gateway ya teman-teman. Nah, di video sebelumnya kan kita sudah mengimport mikrotik ya teman-teman, dan juga membuat topologi simpel. Nah ya teman-teman, nah di sini ada mikrotik dan juga sebuah komputer ya teman-teman. Nah, di video kali ini kita akan mencoba menjelaskan apa artinya itu internet gateway ya teman-teman. Nah, di sini misalnya kita akan tambahkan lagi sebuah topologi ya teman-teman, di sini dengan nama misalnya ISP, kemudian di sini type-nya bridge, kemudian untuk gambar si icon ininya itu clone ya teman-teman, tinggal di searching aja di sini clone, nanti muncul, kita langsung save aja. Nah, untuk pertama-tama di sini, di sini kita hapus dulu aja, kita buat yang baru. Nah, misalnya ini. Nah, ini adalah ISP ya teman-teman, atau sumber internet ya teman-teman, lalu dihubungkan nanti ya teman-teman. Sini kita coba tambahin mikrotik. Di sini saya akan namain mikrotik 7.20 ya teman-teman. Nah, lalu di sini kita hapus dulu. Um, Kemudian save. Nah, kemudian di sini kita tambahkan PC ya teman-teman. Nah, kemudian virtual VC ya teman-teman, kita tambahkan virtual VC. Nah, misalnya di sini namanya itu PC 1 ya teman-teman. Nah, kemudian kita save, kita buat lagi. Nah, ini itu pusat internetnya teman-teman, kita tambahkan lagi PC-nya. Ini PC 2 ya teman-teman. Nah, seperti ini ya teman-teman topologinya. Nah, di bawah mikrotik itu ada yang namanya PCS ya teman-teman. Nah, sini kita mempunyai dua PC ya misalnya ya teman-teman. Lalu kita hubungkan dari ISP ke mikrotik, dari mikrotik ke PC 1, dari Ether 2, Ether 3, Ether 3 ke PC 2. Nah, ISP ini gimana? Nah, jadi ISP itu adalah gimana internet ini kita share ke PC-PC tersebut ya teman. Jadi gini ya teman-teman. Jadi konsepnya itu, sini ada sumber internet. Sumber internet ini akan mengalir ke mikrotik ya teman-teman. Dari mikrotik itu akan dialirkan ke PC 1 dan juga PC 2 ya teman-teman. Nah, untuk meng-share atau berbagi internet tersebut itu ada tahapan-tahapannya, ya, teman-teman. Untuk tahapannya nanti kita akan bahas. Di sini kita akan paham dulu konsep internet gateway, ya, teman-teman, yaitu adalah meng-share internet atau PC-PC ini agar internetan ya, teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi dari ISP itu sumber internet turun ke mikrotik, dari mikrotik itu turun ke akan di-share ke PC-PC tersebut ya, teman-teman, atau yang terhubung ke mikrotik itu ya, teman-teman. Nah, seperti itu untuk internet gateway ya, teman-teman. Lanjut kita ke tahapan konfigurasi internet gateway ya teman-teman. Dan kita akan mencoba tahapan-tahapan konfigurasi internet gateway ya teman-teman. Nah, misalnya di sini kita buka dulu Notepad ya teman-teman. Nah, untuk tahapan pertama yaitu internet gateway itu yaitu adalah konfigurasi WAN ya teman-teman. Lalu yang kedua yaitu konfigurasi LAN ya teman-teman. Yang terakhir itu konfigurasi NAT. Nah, sekarang kita eh, apa itu WAN ya teman-teman. Nah, WAN itu dari ISP ke mikrotik ya teman-teman. Nah, untuk LAN itu adalah dari mikrotik ke PC-PC kita ya teman-teman.
Nah, seperti itu ya teman-teman untuk tahapan konfigurasi Internet Gateway itu dari ISP ke MikroTik ya teman-teman. Lalu konfigurasi WAN ya teman-teman. Dengan cara konfigurasi IP. Nah, untuk mendapatkan dari IP ISP ke MikroTik ya teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, itu adalah untuk tahapan-tahapan konfigurasi Internet Gateway ya teman-teman. Nah, kita langsung aja konfigurasi WAN dengan DHCP client ya teman-teman. Nah, di sini kita akan coba konfigurasi WAN ya teman-teman pada tahapan konfigurasi internet gateway ya teman-teman. Nah, untuk konfigurasi WAN ini kita memiliki dua cara, yaitu yang pertama DHCP client, artinya itu sebentar. Artinya adalah ISP atau sumber internet kita ya teman-teman. Nanti akan memberikan IP pada kita ya teman, secara otomatis ya teman-teman. Nah, itu adalah DHCP client. Nah, untuk cara kedua itu ya adalah konfigurasi manual ya teman-teman. Nah, jadi pada video kali ini kita akan mencoba DHCP client dulu ya teman-teman. Nah, untuk manual itu nanti ya teman-teman. Nah, untuk konfigurasi DHCP client ini kita akan dikasihkan IP secara otomatis. Terus dapat gateway, juga dapat DNS secara otomatis ya teman-teman. Nah, kita langsung saja. Pertama-tama kita nyalakan dulu mikrotiknya. Nah, kita tunggu ya teman-teman. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini artinya sudah menyala ya teman-teman. Nah, kemudian kita buka terminalnya. Jadi kita tunggu ya teman-teman. Di sini agak nge-lag sedikit. Nah, oke, di sini kita langsung aja masukkan ini itu admin. Dan untuk passwordnya itu kosong ya teman-teman. Nah, sini kan teman-teman disuruh ganti password ya teman-teman. Nah, untuk export kita Ctrl C aja. Ini kita coba lagi. Nah, di sini kita tunggu dulu ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman, nah untuk DHCP klien itu DHCP kita itu udah otomatis ya teman-teman. Kita cek langsung aja ketikkan IP DHCP klien print. Ini untuk mengecek DHCP kita atau udah berhasil atau belum ya teman-teman. Kita enter. Nah, teman-teman bisa lihat di sini pada enter 1 kita dapatkan IP address 10.0.137.20.31/24 ya teman-teman. Yang artinya kita sudah melakukan DHCP client secara otomatis ya teman-teman. Jadi untuk by default itu kita sudah berhasil ya teman-teman. Nah, untuk DHCP client ini kita akan mendapatkannya pertama ada IP address, kemudian untuk mengecek IP addressnya kita ketikkan IP address print. Kemudian enter. Sini teman-teman bisa lihat kita mendapatkan 10.10.137.21/24 ya teman-teman. Kita untuk langsung aja mengecek gateway ya teman-teman. Untuk mengecek gateway itu IP route print. Kita enter. Nah, ini adalah destination address. Untuk 00 ini itu artinya adalah gateway kita dari sumber internet ke kita ya teman-teman. Nah, yang terakhir kita akan mendapatkan DNS secara otomatis ya teman-teman. Nah, cara untuk melihatnya itu IP DNS print. Nah, teman-teman bisa lihat di sini dynamic servernya itu 8.8.8.8 ya teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, itu untuk DHCP client. Nah, jadi teman-teman kita buka dulu novel, notepad. Itu konfigurasi WAN untuk baik display sudah berhasil teman-teman, sudah ada. Nah, misalnya jika DHCP server kalian itu tidak ada, misalnya kita hapus semua IP dari DHCP client, kita coba IP DHCP client remove number no. Nah, artinya pada IP DHCP client itu kita akan menghapus nomor
nol ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat di pagar ini nol. Itu adalah arti dari nomor nol ini. Kita enter. Nah, kemudian kita coba cek IP DHCP client print. Nah, tidak ada ya teman-teman. Kemudian kita cek IP address. Nah, teman-teman jika pengen tahu atau pengen lihat pada IP, tinggal cek cek aja ya teman-teman. Kalau di sini ada banyak ya teman-teman. Di sini kita akan ngecek address kemudian print. Nah, sini sudah tidak ada ya teman-teman. Kemudian IP route print untuk mengecek gateway-nya. Sini sudah tidak ada lagi ya teman-teman. Kemudian IP DNS print. Nah, sudah tidak ada ya teman-teman. Nah, jika teman-teman seperti ini, jika tidak ada maka kita akan memasukkan DHCP kliennya ya teman-teman, yaitu dengan ketikan IP DHCP client, kemudian add, itu artinya ditambah, interface yang mengarah ke internet ya teman-teman, yaitu ether 1. Dan enter. Dan sini kita cek IP DHCP client ada ya teman-teman. Sini kita langsung cek aja IP address-nya ada, IP routernya ada juga ya teman-teman, sudah ada. Sini kita cek IP DNS-nya ada ya teman-teman. Nah, jika seperti ini DHCP kalian kita sudah terhubung, maka MikroTik bisa internetan ya teman-teman. Seperti contohnya kita akan mencoba ping ke Google ya teman-teman. Kita coba ping google.com. Nah, jika sudah seperti itu artinya sudah berhasil ya teman-teman. Nah, untuk internet gateway one ya teman-teman. Nah, nanti mungkin seperti itu. Nanti mungkin segitu untuk konfigurasi WAN dengan DHCP klien. Kemudian kita akan konfigurasi WAN dengan manual ya teman-teman. Nah, kita akan langsung aja mengkonfigurasi manual. Nah, konfigurasi manual itu kita akan mengkonfigurasi apa yang sudah kita dapatkan secara otomatis ya teman-teman. Ya, misalnya itu IP kemudian gateway, kemudian nah, yaitu IP address, kemudian gateway dan juga DNS ya teman-teman. Nah, kita langsung saja dari sini. Langsung aja untuk manual ini sama ya teman-teman, untuk fungsinya untuk mendapatkan IP dan gateway dan juga DNS ya teman-teman. Nah, langsung aja untuk manual itu teman-teman misalnya cara menambahkannya itu dengan menggunakan perintah kan IP address dd addressnya itu kita samain aja ya teman-teman, 10.0.137 titik 23.231/24. Interface-nya enter 1 ya teman-teman, kita langsung enter. Nah, kemudian IP router at gateway 10.0.137.1 ya teman-teman. Nah, lalu enter. Nah, setelah itu kita masukkan DNS-nya ya teman-teman. Add IP DNS set server. Untuk servernya itu 8.8.8.8. Nah, sudah. Nah, itu untuk konfigurasi WAN secara manual ya teman-teman. Kita dapatkan IP, kemudian kita dapatkan gateway, ya kemudian uh, DNS. Nah, di sini kita cek dulu IP address pin. Di sini dapat ya teman-teman. Kemudian IP router pin. Di sini dapat ya teman-teman. Kemudian kita cek IP DNS pin juga ya teman-teman. Masih di sana ada ya teman-teman. AS itu A nya itu aktif ya teman-teman, S nya itu statik ya teman-teman.
Nah, jadi statik itu adalah IP yang diisi secara manual ya, teman-teman. Nah, yang terakhir di sini IP DNS print. Teman-teman bisa dilihat di servernya itu 888 ya, teman-teman. Kalau yang dynamic itu artinya IP yang kita dapatkan secara otomatis ya, teman-teman. Untuk server itu adalah IP dari kita konfigurasi secara manual ya, teman-teman. Nah, seperti itu ya, teman-teman, untuk konfigurasi WAN dengan manual ya, teman-teman. Nah, kemudian kita akan menghubungkan MikroTik ke Winbox ya, teman-teman. Nah, barusan kan kita sudah mengkonfigurasi WAN dengan manual ya, teman-teman, DHCP klien dan manual. Nah, pada video kali ini kita akan mencoba konfigurasi di Winbox ya, teman-teman. Ya, teman-teman, sebelum mengkonfigurasi kita akan menghubungkan dulu PNetLab ini ke Winbox ya, teman-teman. Nah, kita coba cek dulu MikroTik kita ya, teman-teman. IP-nya dapat berapa yang DHCP klien ya, teman-teman. Kita coba lihat IP DHCP klien print. Sini kita dapat 10.0.137.231/24 ya, teman-teman. Nah, lalu di PNetLab kita itu adalah IP-nya 192.168.1.14 ya, teman-teman. Kita akan bikin rute, misalnya ini adalah komputer kita, kemudian ini di PNetLab. Nah, ini MikroTik kita ya, teman-teman, di PNetLab. Nah, kita bikin teks aja PNetLab. Nah, yang internet itu sebagai MikroTik di PNetLab ya, teman-teman. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Kok hilang? Nah, nanti komputer kita akan bikin jalur dari PNetLab, lalu dari PNetLab itu akan dihubungkan ke MikroTik ya, teman-teman. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Nah, untuk konsep gambarnya, nah kita langsung aja, kita akan buka command prompt dulu. Command prompt kita akan di running di administrator ya, teman-teman. Nah, setelah itu kita akan bikin jalan. Untuk bikin jalannya itu adalah kita bikin router edge. IP-nya itu kita masukkan IP di MikroTik di PNetLab ya, teman-teman, yaitu adalah ini ya, teman-teman, 10.0.137.231/24 ya, teman-teman. 10.0.1. Namun sini kita akan dimasukinnya itu yang networknya ya, teman-teman. Jadi kita masukin 10.0.137.23.0. Nah, di sini kita masukkan aja untuk subnetnya karena di sini perfectnya 24. Jadi masnya itu adalah 2555.255.255.0. Nah, kita langsung bikin gateway-nya melalui PNetLab ya, teman-teman. IP PNetLab itu adalah 192.168.1.13 ya, teman-teman. Kita masukkan 192.168.1.14. Nah, kemudian kita enter. Nah, oke, kita make sure aja. Coba ping dari komputer kita ke MikroTik ya, teman-teman. Itu ping yaitu 10.0.137. Di sini kita lihat 231 ya, teman-teman. 231. Nah, berhasil ya, teman-teman. Di sini kita coba hubungkan dari MikroTik PNetLab ini ke Winbox ya, teman-teman. Kita ke Winbox ya, teman-teman. Di sini kita masukkan IP yang di si PNetLab ini ya, teman-teman. Langsung aja kita connect. Nah, sebelum itu kita update dulu ya, teman-teman. Kita update. Nah, kemudian kita enter ya, teman-teman. Nah, sini kita bisa ya, teman-teman, sudah bisa masuk. Nah, berhasil ya, teman-teman, untuk menghubungkan dari PC ini ke Winbox ya, teman-teman, atau MikroTik dari PNetLab ke Winbox ya, teman-teman. Nah, kita akan coba review konfigurasinya ya, teman-teman, di Winbox tersebut. Nah, mungkin itu untuk menghubungkan MikroTik ke Winbox. Kemudian kita akan mereview konfigurasi WAN dari Winbox ya, teman-teman. Barusan kan kita sudah menghubungkan MikroTik ke Winbox. Nah, kita akan mereview konfigurasinya ya, teman-teman. Jadi kalau di sini kan teman-teman masuk pada IP DHCP client pin. Nah, itu untuk melihat ya, teman-teman. Kalau di Winbox itu kita
masuk ke IP, kemudian DHCP client langsung ada ya teman-teman. Nah, seperti itu ya teman-teman untuk konfigurasi manualnya. Nah, jika ingin mencobanya, teman-teman bisa saja menghapus ya teman-teman. Nah, ini untuk menambah, ini untuk menghapus. Mengaktifkan ini untuk menghapus ya teman-teman. Nah, gitu ya teman-teman. Tinggal pencet tambah, kemudian interface-nya diarahkan ke yang ada internet, yaitu tersatu, kemudian sininya oke ya teman-teman. Nanti kita akan mendapatkan secara otomatis ya teman-teman. Kita bakal dapat DNS secara otomatis ya teman-teman. Dan juga dapat gateway ya teman-teman. Nah, secara otomatis, nah seperti itu ya teman-teman untuk review konfigurasi WAN pada Winbox ya teman-teman. Nah, kita lanjut lagi ke konfigurasi LAN plus DHCP server ya teman-teman. Barusan kan kita sudah mereview konfigurasi WAN pada Winbox ya teman-teman. Nah, kita akan mencoba konfigurasi LAN ya teman-teman. Nah, untuk konfigurasi LAN itu kita coba buka dulu Notepad. Kemarin kan kita sudah mengerjakan konfigurasi WAN ini ya teman-teman. Nah, untuk konfigurasi WAN ini kita ada DHCP client. Kalau itu yang kedua itu konfigurasi manual ya teman-teman. Nah, untuk konfigurasi LAN ini teman-teman, yaitu untuk konfigurasi LAN ini hal yang pertama yang kita harus lakukan itu menambahkan IP di mikrotik atau membuat IP ya teman-teman. Nah, yang kedua itu setting DHCP server. Nah, jadi teman-teman jangan salah ya teman-teman dengan DHCP server dan juga DHCP client ya teman-teman. Nah, untuk DHCP client itu artinya adalah internet akan memberikan IP kepada mikrotik. Nah, untuk DHCP server itu dari mikrotik akan memberikan IP kepada yang terhubung di mikrotik ya teman-teman. Nah, seperti itu untuk gambarannya. Nah, kita coba hapus dulu tulisannya. Nah, itu konfigurasi LAN ini kita akan mengkonfigurasi IP-nya atau membuat IP-nya, lalu kita akan bikin DHCP servernya teman-teman. Kita langsung aja ya teman-teman. Sini kita lihat IP-nya teman-teman, IP DHCP client print. Nah, masih sama ya teman-teman. Di sini kita kali coba konfigurasi di Winbox ya teman-teman. Nah, pertama-tama kita akan membuat IP-nya terlebih dahulu ya teman-teman. Untuk membuat IP di Winbox itu kita masuk ke IP, kemudian address, kemudian di sini kita klik tambah. Nah, di sini untuk header kedua yaitu terhubung ke PC1, IP-nya yaitu 10.10.10.10.1/24. Nah, lalu kita oke. Nah, setelah kita membuat IP, kita setting konfigurasi DHCP servernya teman-teman. Nah, kita bikin IP, kemudian klik IP, kemudian DHCP server. Nah, jadi teman-teman untuk DHCP server bukan tambah ya teman-teman, namun DHCP setup ya teman-teman. Kemudian klik DHCP setupnya, kemudian arahkan ke ingin kita DHCP serverkan yaitu header 2, kemudian next. IP-nya sudah sama ya teman-teman. Di sini kita next. Gateway-nya sudah sama, kita next. Di sini range-nya dari 2 sampai 254 karena /24 ya teman-teman. Kita next untuk DNS. Untuk DNS-nya di sini kita ambil ke Google aja, lalu next lagi, next. Oke, nah sudah selesai teman-teman. Itu adalah konfigurasi DHCP server atau konfigurasi LAN pada Winbox ya teman-teman. Nah, kita sekarang coba apakah komputer mendapatkan IP-nya dari mikrotik atau tidak ya teman-teman. Sini kita jalankan ya teman-teman. PC1 ya teman-teman. Nah, di sini kalau untuk melihatnya di sini ketikkan aja show IP. Nah, PC1 kita buka untuk lihat dulu IP-nya dari komputer ini. Untuk melihat IP dari komputer ini, teman-teman tinggal ketikkan aja show IP. Di sini semuanya kosong ya teman-teman. Nah, kita langsung aja IP DHCP. Jika teman-teman ada tulisan Dora ini berarti berhasil mendapatkan IP secara otomatis. Di sini kita dapat 10.10.10.254/24 yaitu gateway-nya itu 10.10.10.10.1 ya teman-teman. Kemudian kita bikin pada header kedua ya teman-teman. Header ketiga ya teman-teman. Nah, sekarang kita coba bikin pada header ketiga ya teman-teman.
Pixel seasonal untuk network IP-nya teman-teman. Untuk Ether yang ketiga ini nah di sini 20 30 detik. Nah, untuk ether ketiga ini kita menjadi bikinnya 20 detik, 20 detik, 20 detik. Oh, soalnya 124 ya, teman-teman. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Sekarang kita coba kembali lagi. Nah, kita tambahkan IP dulu, kemudian plus, kemudian masukkan IP-nya 20.20.20.1, 124, kemudian arahkan ke ether 3, kemudian kita oke. Kita setting DHCP servernya. Kemudian DHCP setup, kemudian sini ether 3, kemudian next, next. Nah, untuk koneksinya sama dari 2 sampai 254, next. DNS-nya juga Google, kita next. Nah, kita di sini sudah selesai ya, teman-teman. Di sini kita coba cek pakai PC 2 ini. Tanyakan dulu apakah PC 2 ini benar-benar IP-nya atau tidak ya, teman-teman. Ini kita buka, kemudian kita lihat show IP. Nah, masih kosong ya, teman-teman. Di sini kita bikin IP DHCP. Nah, jika tulisan dolar tersebut itu muncul, maka berhasil ya, teman-teman. Nah, kita coba lihat IP-nya. Nah, teman-teman bisa lihat untuk IP-nya 20.20.20.20.254 ya, teman-teman. Untuk dynamic itu, nah, untuk secara otomatis ambil dari akhir ya, teman-teman. Untuk gateway-nya itu 20.20.20.1, kemudian DNS-nya 8888, dan itu adalah konfigurasi DHCP server ya, teman-teman. Kita coba ping ke mikrotiknya ya, teman-teman. Ping 20.20.20.1. Nah, berhasil ya, teman-teman. Kemudian yang visi 1 show IP sama ya, teman-teman. Kita coba ping 10.10.10.1. Berhasil ya, teman-teman. Nah, seperti itu untuk melakukan konfigurasi DHCP server atau konfigurasi LAN pada mikrotik ya, teman-teman, di Winbox. Nah, mungkin segitu untuk konfigurasi LAN DHCP server. Kemudian kita akan masuk ke konsep NAT ya, teman-teman. Nah, pada video barusan kan kita sudah mengkonfigurasi LAN ya, teman-teman. Nah, pada video kali ini kita akan mencoba belajar tentang konfigurasi NAT ya, teman-teman. Nah, pada depan kita itu konfigurasi NAT. Nah, namun sebelum kita akan melanjutkan ke konfigurasi NAT-nya itu kita akan menjelaskan dulu apa itu NAT ya, teman-teman. Nah, jadi NAT itu adalah yaitu network address translation. Jadi artinya itu network address atau alamat yang akan ditranslate ya, teman-teman. Seperti sama seperti dari bahasa Inggris ke Indonesia ya, teman-teman. Namun dari kasus ini itu mentranslate IP address ya, teman-teman. Nah, teman-teman sudah tahu kan IP public dan IP private ya, teman-teman. Nah, teman-teman, untuk komputer ini dari mikrotik ke PC, dari ada dua dan itu adalah IP private ya, teman-teman. Nah, untuk internet internet ke mikrotik dari ada satu itu adalah IP public ya, teman-teman. Nah, jadi apa itu network address translation? Itu mentranslate dari IP private ke IP public ya, teman-teman. Nah, misalnya ini IP private, kemudian IP public. Nah, jadi mentranslate dari IP public ke IP private. Nah, contoh kita ingin ping dari 888
ping ke 888. Misalkan di sini ping ke 88, yaitu dari source-nya PC1 yaitu adalah 10.10.10.254, dan untuk address-nya itu yaitu 8.3.3.8. Nah, untuk 10.10.4 ini adalah IP private ya teman-teman. Untuk DST ini adalah ke Google ya teman-teman. Jadi PC1 nanti ingin ngaping ke internet 888 dari PC1 itu ngirim paket ke MikroTik, nanti dari MikroTik akan mengarahkan dari ke internet. Nah, nanti di internet itu akan ngebaca bahwa si 10.10.10.254 ini adalah IP private ya teman-teman. Dari MikroTik akan diarahkan ke internet, lalu dari internet akan ngebaca bahwa yang ngepingnya adalah atau yang ngirim paketnya adalah 10.10.10.254 ya teman-teman. Nah, itu adalah IP private, itu akan ditolak ya teman-teman. Nah, kita akan setting NAT akan bisa terhubung ke internet PC-PC-nya ya teman-teman. Di sini kita coba ping dari PC1 ya teman-teman. Ping 8888. Sini kan kita belum konfigurasi NAT-nya ya teman-teman. Nah, di sini timeout ya teman-teman, tidak berhasil. Nah, seperti itu. Nah, nanti kita apa gunanya NAT network itu atau NAT ini? Jadi mentranslate dari IP private ke IP public ya teman-teman, yang asalnya seperti ini menjadi seperti ini nih ya teman-teman. Menjadi IP public mic, atau IP public router yang kita pasang ya teman-teman adalah IP-nya adalah 19 adalah akan seperti 10.10.7.231. Nah, nanti akan seperti ini ya teman-teman. Jadi kita lihat dulu IP-nya. Ketik benar. Nah, jadi sekali lagi bahwa NAT itu adalah mentranslatekan dari IP private ke IP public ya, yang asalnya IP private 10.10.10.254 ketika di ping ke internet atau sudah kita mengirim paket ke internet itu akan merubah jadi seperti IP public MikroTik 10.0137.231 ya teman-teman. Nah, mungkin itu untuk konsep NAT ya teman-teman. Kita akan mengkonfigurasi NAT ya teman-teman. Masukkan konsepnya, kita langsung aja kita akan mengkonfigurasi NAT ya teman-teman. Nah, sebelum ini yang ditranslate adalah source-nya ya teman-teman, dari IP public ke IP private ya teman-teman. Nah, sebelumnya ini yang ditranslate adalah source-nya ya teman-teman. Jadi yang ditranslate adalah source-nya ya teman-teman, karena ketika mengirimkan paket ke internet dan tahu bahwa source-nya itu adalah IP private, maka akan diblokir ya teman-teman. Maka dari itu kita mentranslate yang source-nya saja ya teman-teman. Untuk mentranslate yang source-nya aja kita itu menggunakan yang namanya RSC ya teman-teman. Jadi artinya yang artinya hanya source-nya aja yang ditranslatekan ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman tahu ya teman-teman bahwa di PC1 ini tidak bisa ping ke Google ya teman-teman, karena belum konfigurasi ya teman-teman. PC2 juga kita coba sama ya teman-teman, timeout. Jadi kita window dulu. Di sini kita langsung ke IP. Nah, kemudian ke firewall, ke NAT, ke Windows. Nah, lalu kita akan masuk ke IP, kemudian NAT. Nah, itu untuk konfigurasi NAT-nya, teman-teman. Nah, tata letaknya di sini kita langsung aja klik tombol plus, lalu untuk C-nya itu RSCNAT ya, teman-teman. Di sini ada 4 pilihan ya, teman-teman. Di sini kita RSCNAT ya, teman-teman. Karena yang mau ditranslate itu source-nya ya, teman-teman. Nah, untuk out interface itu kita arahkan ke Ether 1 ya teman-teman. Kenapa? Karena yang akan ditranslate itu ketika keluar dari Ether 1 atau yang terhubung ke internet ya teman-teman. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi pertama dari external menjadi external, lalu out interface jadi Ether 1 ya teman-teman. Lalu kita pada bagian action, kemudian pada bagian actionnya itu kita ganti menjadi MySQL ya teman-teman. Nah, MySQL itu adalah mentranslate banyaknya IP private ke IP public ya teman-teman. Nah, contohnya di sini kan banyak ya teman-teman PC-nya. Atau ada yang lain ya teman-teman, banyak ya teman-teman. Nah, IP private, nah ketika masuk ke header 1 itu akan menjadi satu IP public ya teman-teman. Nah, itu
10.0.137.231 ya teman-teman. Seperti itu. Jadi mouse pointer itu mentransit banyaknya IP private ke jadi satu IP private teman. Kemudian kita masuk aja. Nah, kemudian sini kita apply. Oke. Nah, sekarang PC ini sudah bisa internetan teman-teman. Di sini kita coba ping 8888. Nah, berhasil ya teman-teman, sudah bisa internetan. Kemudian kita ping google.com. Nah, berhasil ya teman-teman. Kemudian kita di PC kedua ping 8888 berhasil ya teman-teman. Lalu kita ping google.com. Nah, berhasil juga ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu untuk konfigurasi NAT ya teman-teman pada Mikrotik. Nah, yaitu mentranslate dari IP private menjadi IP public ya teman-teman. Nah, konfigurasinya itu ya teman-teman yang barusan. Mas ini kemudian general, kemudian chainnya secret, kemudian ininya ether satu ya teman-teman. Nah, mungkin seperti itu. Nah, kemudian kita akan NAT hanya untuk user tertentu ya teman-teman. Nah, pada kita akan mencoba konfigurasi hanya NAT yang tertentu, hanya satu komputer yang bisa melakukan ping ke Google atau internet ya teman-teman. Nah, seperti itu. Di sini kita misalnya tambahkan lagi satu komputer PC 3, lalu kita hubungkan. Nah, lalu di mikrotiknya kita setting, kemudian IP DHCP server. Di sini kita bikin IP aja dulu ya teman-teman. Address, kemudian sini IP-nya 30.30 titik 1 124 teman-teman. Sini adanya ke tempat. Nah, oke, di sini kita bikin DHCP servernya. DHCP setup masuk pada header 4, kemudian next, 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 next. Oke. Nah, berhasil. Kita akan coba di PC 3 nya teman-teman. Kita coba show IP dan IP DHCP. Nah, berhasil. Kita coba show IP. Di sini kita mendapatkan IP-nya teman-teman. Nah, sekarang kita ingin hanya PC hanya PC PC 1 PC 1 yang bisa internet. Nah, selain PC 1 itu tidak bisa internetan ya teman-teman, dan PC 2 dan PC 3 ya teman-teman. Ini kita bikin dulu 10 30 30 terus kita kenal saya 24. Kita juga bikin kita foto ini. Nah, seperti itu ya teman-teman. Ini langsung aja buka winbox-nya ya teman-teman. Kemudian IP, kemudian ke IP firewall, kemudian NAT. Kemudian kita tambah, kemudian kita buka SCNAT. Kemudian lalu masuk pada bagian yang namanya RSCRD, yang namanya address ya teman-teman. RSC address ini kita akan masukkan IP yang DPI1 ya teman-teman, yaitu 10.10.10 titik 254. Nah, artinya itu yang hanya bisa yang internet itu atau yang bisa ping 88 yang lainnya itu hanya PC 1 ya teman-teman. Di sini kita langsung oke aja.
Sini kita hapus dulu ya teman-teman. Sini kita coba ping dulu. Sini ping 888. Oh, sudah time out ya teman-teman. Oh, masih bisa ya teman-teman. Tuh, masih bisa. Yang ini kita coba. Oh, masih bisa ya teman-teman. Coba. Bisa ya teman-teman. Nah, sekarang PC 2 dan PC 3 tidak bisa melakukan internet kecuali kecuali PC 1 ya teman-teman. Nah, untuk versi itu ini. Kita coba ya teman-teman, langsung aja di PC 1. Kita coba dulu di PC 1 ya teman-teman. Ping 888. Nah, bisa ya teman-teman. Kemudian kita coba di PC 2. Ping 8888. Time out ya teman-teman, udah nggak bisa. Sini kita coba ping 88. Time out juga ya teman-teman. Nah, jadi hanya PC 1 aja yang bisa melakukan ping 88 internet ya teman-teman. Nah, PC 2 itu tidak bisa ya teman-teman. Nah, sederhana ya teman-teman. Kita coba buka lagi ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada kotak kecil ya teman-teman. Jika kita klik itu artinya selain ya teman-teman. Nama kotak ini adalah selain. Nah, misalnya kita sebut seperti itu. Jadi selain IP 10.10.10.254 itu bisa melakukan internetan ya teman-teman. Nah, jadi maksudnya IP 10.10.10.254 ini tidak bisa melakukan internetan. Dan IP yang lain itu bisa internetan ya teman-teman. Nah, jadi kasusnya PC 1 tidak bisa melakukan internetan ya teman-teman. Nah, PC 2 sama PC 3 itu bisa ya teman-teman. Sini kita coba di PC 3 dulu ya teman-teman. Kita coba ping 8888. Nah, bisa ya teman-teman. Kemudian di PC 2. Nah, bisa juga ya teman-teman. Kemudian PC 1. Nah, untuk PC 1 itu tidak bisa ya teman-teman. Nah, seperti itu untuk melakukan konfigurasi NAT hanya pada user tertentu ya teman-teman. Nah, mungkin sampai sini dulu untuk bab 3 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.